90 derajat. Runcing. Kemudian meruncing, misalnya lebih runcing atau lebih tinggi ujungnya. Kalau yang tumpul tuh seperti apa misalnya ya. Nah, di sini kita lihat ini ada yang meruncing, nih ya. Kemudian runcing, ini membulat, tumpul, rompang. Kemudian ini yang ujungnya berduri. Kemudian kalau kita lihat lagi contohnya, ini ujung daun runcing pada Anthurium oleander. Kemudian pohon Annona, ini ujung daunnya meruncing. Menilkara, pohon sawo kecik, ujungnya tumpul. Kemudian yang ujungnya membulat, Anthurium oleander, Anthurium nelumbo, teratai. Kemudian ujungnya rata, misalnya pada pohon jambu monyet. Kemudian yang ujungnya terbelah, ini kita lihat ujung ini terbelah pada pohon bayam. Berikutnya ada pangkal daun. Pangkal daun tuh ini. Ini yang disebut dengan pangkal daun. Tadi ujung tuh ini. Pangkal daun sama saja ya seperti ujung daun, tinggal kebalikannya aja. Ada yang runcing, meruncing, tumpul, rata. Kemudian ada juga yang rompang atau berlekuk. Nah, kita lihat di sini ada susunan tulang daun. Susunan tulang daun itu apa sih fungsinya dari tulang daun itu? Tulang daun ini berfungsi untuk mengantarkan sari-sari makanan, mengantarkan air dari akar ke mesophyll cell. Kemudian, nah, besar kecil tulang daun itu ada 3. Ada ibu tulang daun, nih, ibu tulang daun. Kemudian tulang cabang tingkat 1, tulang cabang tingkat 2 yang ini. Kemudian ada urat-urat daun. Nah, kalau kita lihat misalnya nih, ini adalah ibu tulang daun. Kemudian ini tulang cabang tingkat 1. Nah, kemudian nih yang halus-halus ini merupakan urat-urat dari tulang daun. Tepi daun, sebelum tepi daun kita masuk sini dulu. Susunan tulang daun. Susunan tulang daun itu ada yang menyirip, menjari, melengkung, ada juga yang sejajar. Menyirip. Nih, menyirip misalnya pada daun mangga. Melengkung pada daun genjer. Kemudian tulang daun menjari, dan ini pertulangan daun sejajar misalnya pada pohon jagung. Apa sih pertulangan daun menyirip itu? Apa sih pertulangan daun melengkung itu? Apa sih pertulangan daun sejajar? Apa sih pertulangan daun menjari? Nah, itu silahkan kalian bisa membacanya sendiri. Kemudian tepi daun nih, ini pinggir daunnya ada toreh merdeka, ada sinus dan juga angulus. Ada daun dengan torehan bebas, ada yang bergerigi ganda, ada tepinya bergerigi, ada yang beringgit, ada yang berombak. Nah, kalau kita lihat, ini adalah sinusnya yang lancip, ini angulusnya yang menjorok ke dalam. Kalau kita lihat kan, misalnya tadi pada pohon bunga kembang sepatu ya, pohon bunga kembang sepatu itu dia pinggirnya seperti ini kan, nggak rata. Nah, yang B itu tepi daun yang rata. Kemudian yang C ini tepi daun yang beringgit. Kemudian D itu bergigi. Kemudian ini bergerigi. Ini yang bergerigi ganda. Jadi si angulusnya itu ada sinus dan angulusnya lagi. Kemudian ini adalah
tepi daun yang berombak. Apa sih tepi daun yang rata itu? Apa sih tepi daun yang bergerigi itu? Kalau bergigi, sinus dan angulusnya itu sama-sama lancip. Kemudian kalau ini yang bergigi itu sinusnya tumpul, angulusnya lancip. Biasanya seperti itu. Nanti kalian cari sendiri ya pengertiannya apa. Berdasarkan dalamnya torehan, ada yang berlekuk, bercangap, berbagi. Torehan itu, ini nggak ada gambar ya nih. Misalnya pada daun singkong ya, daun singkong. Bayangkan daun singkong itu merupakan bisa dibagi berdasarkan letak dalamnya torehan. Nah, ini saya contohkan berdasarkan dalamnya torehan. Ada yang berlekuk, bercangap, dan juga berbagi. Torehan tuh yang ini. Ini ada torehannya nih. Jadi kalau misalnya dia berlekuk, torehannya itu seperti ini, kurang dari setengah. Berarti dia torehannya sekitar di sini. Misalnya pada daun jarak. Nah kalau ini dia bercangap, torehannya itu hampir setengah dari tulang daun. Ini adalah daun tin, pohon tin. Nah ini yang berbagi. Torehannya lebih dari setengah tulang daunnya. Misalnya tadi pada daun singkong. Penentuan tepi daun dikombinasikan dengan susunan. Ada yang berlekuk menyirip. Nah ini adalah berlekuk menyirip, misal bercangap menyirip, berlekuk menjari, bercangap menjari, berbagi menjari. Ini pertulangan daunnya menjari, kemudian torehannya lebih dari setengah tulang daun, disebut dengan pertulangan tepi daun yang berbagi menjari. Kemudian pada pohon tin, daunnya dia ini bercangap menjari, seperti itu. Itu adalah pertulangan daun. Nah ini dia contohnya pada pohon jarak, pohon terong. Ini pohon terong yang ini dia berlekuk, ini sama berlekuk menjari, ini bercangap. Nah kalau ini pohon kenikir berbagi menjari, pohon singkong berbagi menjari, pohon pepaya juga sama, ini berbagi menjari. Daging daun nih tebal tipisnya, ada yang tipis gitu kan, seperti kertas lunak, seperti perkamen dan lain sebagainya. Warnanya ada yang hijau bercampur merah, kuning gitu kan, dan lain sebagainya. Oke, nanti kita lanjut ke daun majemuk ya setelah ini.